Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti lahar blok CVT dan cara mengakali lahar blok biar lebih awet supaya lebih ramah di dompet teman-teman sekalian. Nah, seperti biasa sebelum kita bongkar lahar blok CVT-nya, pertama kita lepas dulu sepi pengunci lahar menggunakan tang tutup. Kalau sudah, tinggal kita bongkar saja lahar blok CVT menggunakan tracker bearing khusus atau pakai sliding hammer, karena kalau tanpa alat bantu tracker dijamin susah buat buka laharnya. Sebenarnya bisa saja pakai cara alternatif, dimasukin lilin lalu kita pukul lilinnya secara terus-menerus biar masuk ke celah-celah lahar sampai lahar blok CVT terdorong keluar. Tapi saya tidak menyarankan cara tersebut karena bisa berakibat fatal, nanti bisa jebol si bak CVT-nya. Apalagi dicongkel-congkel mah mau sampai lebaran monyet juga lahar gak bakalan lepas. Nah, karena ada alatnya kita pakai saja tracker bearingnya, bisa menghemat waktu juga. Ini harganya paling 100 ribuan, banyak di online shop. Nah, pertama yang kita lepas adalah kuningannya terlebih dahulu, karena ini sebenarnya yang mengakibatkan bunyi di CVT adalah bos kuningan lahar tersebut karena tergerus habis oleh aspuli. Nah, kita gantinya pakai yang ori juga karena yang ori ada bos kuningannya supaya lebih awet. Untuk kodenya pakai yang KPB 930. Nah, kalau sudah tinggal kita bongkar saja bagian bearing bak CVT-nya. Nah, untuk gejala lahar blok CVT ini biasanya di kilometer 0 sampai 20 km suka ditandai bunyi kretek-kretek. Buat sekedar informasi, kata si ownernya, ini motor pernah dibawa ke bengkel lain dengan gejala yang sama, tapi malah yang diganti komponen lain di bagian CVT seperti panbet, kampas kupling udah diganti. Nah, tapi suaranya masih tetap karena pokok permasalahannya bukan dari panbel dan juga kampas kupling ataupun komponen lain, hanya bearing saja. Nah, untuk bearing blok CVT-nya sebenarnya ini ada 2 kode. Nah, yang satu kode itu harganya nyampe 135-an, tapi kita pakai yang kode satunya lagi yang cuman 40 ribuan, bisa lebih hemat dan juga sama-sama awet juga. Nah, usahakan kalau sudah terlepas bearing blok CVT-nya kita bersihkan bagian bak CVT dari debu yang menempel dan juga bekas gram-gram bos kuningan yang tergerus tadi, supaya nanti pas proses pemasangan tidak ada sisa-sisa debu dan juga sisa-sisa gram bos kuningan yang menempel di area lahar blok CVT yang nantinya bisa menyebabkan lahar kurang awet. Nah, bisa kita lihat di area bearing blok CVT tersebut banyak debu yang menempel di stempet bekas bearing yang dulu. Karena biasanya bearing dikasih stempet supaya lebih awet. Nah, ini di bearing yang bekas banyak banget sisa-sisa gram dari bos kuningan. Nah, pada saat saya mencoba bearing yang baru, ternyata ada celah di aspuli tersebut. Nah, ini bisa menyebabkan bunyi masih tetap terdengar. Nah, kita coba akalin saja dengan cara memukul bagian bos kuningan supaya bos kuningan dan juga lahar blok CVT tersebut bisa ikut berputar pada saat aspuli berputar. Nah, kalau sudah dirasa pas, tinggal kita pasang saja lahar blok CVT ke bak CVT motor tersebut. Kita pukul-pukul saja, nggak apa-apa, jangan terlalu kenceng. Dan juga pada saat proses pemukulannya diusahakan menyilang, jangan di satu sisi karena nantinya susah masuk dan lahar bisa miring. Terakhir tinggal pasang sepi pengunci bearing blok CVT tersebut supaya bearing tidak terlepas pada saat dipakai.
Nah, kita coba test drive, ternyata bunyi sudah tidak terdengar.